Hai, saya Yuda, saya orang biasa. Kali ini saya ingin membahas mengenai konspirasi peradaban modern yang dihapus dari sejarah. Dan nama peradaban tersebut adalah Tartaria. Lalu apakah benar kenyataannya begitu? Atau itu hanya sekedar cerita fiksi yang beredar? Mari kita bahas tentang peradaban Tartaria. Dalam beberapa tahun terakhir, ada sebuah narasi yang mengatakan tentang negara yang menghilang dari sejarah, yang menghilang dari peradaban dunia. Sebuah sejarah bangsa yang pernah dikenal seluruh dunia, sekarang hilang seiring dengan berjalannya waktu. Tartari atau Grand Tartaria. Tartaria kembali menjadi perbincangan yang hangat akhir-akhir ini. Pada sebuah peta lama, Tartaria terletak di wilayah Kata yang sangat besar. Terletak di sebelah timur Gurun Lop, Kata sendiri terletak di sebelah sungai Tartar dan kota dengan nama yang sama. Perbedaan pendapat mengenai dari mana asalnya penduduk asli Tartaria. Sebagian pendapat mengatakan bahwa penduduk Tartaria berasal dari Mongol, dan ada juga yang mengatakan bahwa penduduk Tartaria berasal dari Asia Timur, Tartarusia, dan Eropa Timur. Dalam teori The Great Tartaria, sebagian tanah peradaban kuno yang hilang dan mereka berasal dari wilayah yang besar yang sekarang bernama Rusia. Dipercaya bahwa peradaban Tartaria atau Tartari ini merupakan sebuah kerajaan yang sangat besar di timur daratan Eurasia. Menurut teori, kerajaan ini berdiri sejak 200 tahun yang lalu. Beberapa orang menyebut bahwa Tartaria merupakan penerus kejayaan Mongolia. Akan tetapi, sebagian orang lainnya mengeluarkan pendapatnya bahwa Mongolia itu sendirilah bagian dari Tartaria. Singkatnya, Tartaria dikenal sebagai peradaban yang maju, sehingga mereka dapat membangun bangunan yang besar dan megah. Di mana pada 200 tahun yang lalu, Tartaria memiliki teknologi yang berkembang serta penduduk Tartaria memiliki hidup damai dan makmur. Kemudian terjadi banjir lumpur memusnahkan peradaban mereka. Sisa-sisa bangunannya ada yang mereka renovasi dan ada juga yang mereka hancurkan. Beberapa teori lainnya mengatakan bahwa Perang Dunia Pertama dan Kedua menjadi sebuah cara Tartaria dihancurkan dan disembunyikan oleh dunia, yang mencerminkan kenyataan bahwa kampanye pengeboman yang ekstensif pada Perang Dunia Kedua memang menghancurkan banyak bangunan yang bersejarah. Pada saat itu, Kerajaan Inggris memutuskan untuk menghancurkan semua peninggalan bersejarah dari Tartaria, seperti naskah-naskah kuno yang berkaitan dengan kisah Tartaria, serta bangunan-bangunannya juga ikut dihancurkan oleh Inggris pada masa itu. Konon kabarnya, hal tersebut dilakukan agar seluruh manusia tidak ada yang tahu bahwa Tartaria pernah ada di dunia ini. Hal ini disebabkan karena Inggris merasa iri dengan kemajuan Tartaria tersebut. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, kenapa kita mengetahui soal adanya bangsa Tartar yang telah dimusnahkan ini? Lalu dari mana kita bisa mengetahui akan adanya bangsa bernama Tartari ini? Kisah ini tidak terlepas dari peta-peta kuno sebelum abad ke-20. Seseorang yang bernama Brian Denny, seorang penulis sains dan skeptisisme Amerika, dia mengatakan kepercayaan orang-orang tentang adanya bangsa Tartari ini berasal dari peta-peta kuno sebelum abad ke-20. Menurut Brian, orang-orang melakukan interpretasi yang salah terhadap peta kuno tersebut. Mereka melihat bahwa ada sebuah daratan besar yang bernama Grand Tartari di sekitar Manchuria, Siberia, dan juga Asia Tengah. Dari kalian pasti sudah mengetahui bahwa dulunya bangsa-bangsa barat suka melakukan eksplorasi dunia. Nah, jadi begini, pada saat itu bangsa barat sudah sering kali melakukan perjalanan penting melalui darat dan laut. Nah, penamaan Tartari sendiri itu adalah sebuah wilayah atau daratan yang belum pernah mereka jelajahi pada saat itu. Di saat pengetahuan tentang peta Tartari ini dibuka di depan umum, tidak serta-merta orang-orang Eropa menghapusnya begitu saja. Tapi yang mereka lakukan adalah memecah daratan besar yang bernama Tartari itu menjadi dua wilayah. Yang pertama adalah Chinese Tartari dan juga Great Tartari. Nama Tartari sendiri dipakai untuk penyebutan wilayah Asia Tengah pada akhirnya. Nah, saat pengetahuan tentang wilayah Tartari ini mulai terbuka, penduduk Eropa tidak langsung menghilangkan kata-kata Tartari tersebut. Yang mereka lakukan adalah
memecah wilayah Grande Tartary ini menjadi beberapa wilayah, yaitu Chinese Tartary dan Great Tartary. Dan kata Tartary sendiri akhirnya dipakai untuk menyebut kawasan Asia Tengah. Kata Tartary menurut Wilhelm Thomson, seorang peneliti budaya Turki, dia mengatakan bahwa istilah ini berasal dari Tatar atau Tartar yang pertama kali muncul di Prasasti Orkhon. Dalam prasasti tersebut, kata Tatar merupakan sebutan untuk orang-orang Mongolia. Jadi begini, sempat ada masa di mana orang-orang Mongol disebut sebagai orang Tatar. Wilayah kerajaan Mongolia sangat luas sehingga menyebar ke seluruh kawasan-kawasan Rusia dan China. Hal ini bisa terjadi karena penduduk Mongolia suka melakukan ekspansi dan menjadikan wilayah Tartary ini sangat luas. Karena hobi ekspansi inilah, penduduk di banyak negara pun akhirnya mengetahui cerita bangsa Mongol yang pada akhirnya dikenal dengan bangsa Tartar. Para keturunan Genghis Khan, Kekaisaran Mongolia, sebenarnya lebih memilih untuk disebut sebagai bangsa Mongol dibandingkan dengan bangsa Tatar. Karena Tatar sendiri ternyata dipakai oleh orang-orang Mongol zaman dahulu untuk menyebut satu kelompok pemberontak yang ada di bagian Mongolia Timur. Akan tetapi, karena banyak orang-orang yang mengetahui bahwa Mongol itu Tartar, maka istilah Tartar ini yang dipakai untuk menyebut seluruh wilayah bangsa Mongol, khususnya untuk orang-orang Eropa. Penjelasan oleh Jack Meister tentang sejarah Mongolia adalah Tartary merujuk sejarah eksplosif kepada orang-orang keturunan Mongol dan Turki yang berbicara bahasa Turki dan mempraktikkan Islam, bukan mereka yang terus berbicara bahasa Mongolia dan tinggal di Mongolia. Juga sangat jarang menyebut orang Turki Mongol di luar Rusia sebagai orang Tartar. Kini, negara Tartaria masih menjadi sebuah konspirasi antara ada atau tidak. Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai bangsa Tartaria ini? Apakah mereka pernah ada? Atau hanya cerita fiksi karangan manusia? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekian video dari saya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.